kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran bi qira'atil Fatihah. Kita masih mereview materi kita yang kemarin, yaitu mengenai mahar. Dalam bahasa Indonesia yaitu mas kawin. Mas. Jadi sebenarnya adanya kata mas kawin itu ada yang tersirat dari mahar itu sebaiknya dalam bentuk barang yang berharga. Dalam hal ini emas. Kenapa? Karena harga emas ini dia tidak mengalami inflasi. Jadi kalau kita misalnya punya anak perempuan atau keponakan perempuan, kembali kita sampaikan, diusahakan dalam bentuk barang yang berharga. Jangan dalam bentuk rupiah. Bukan kita tidak mencintai produk Indonesia, bukan. Karena rupiah ini dia akan mengalami inflasi, tidak tetap. Contoh, di masa saya SD dulu, itu kita beli goreng pisang 25 rupiah. Kelas 4 SD saya itu masih dapat. Waktu kelas 1 itu masih pakai limpet, rasanya 5 rupiah masih ada. Sekarang nggak ada lagi. Nah, kalau ukurannya itu misalnya berapa maharnya, 1.000 rupiah, kan? Nggak bernilai dia. Kalau seandainya dibawa saat ini, harga sebuah goreng pisang itu nggak ada lagi yang 1.000. Seperti itu. Tapi kalau emas, di masa kita dulu masih SD, dan dia akan bertambah. Seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita pahami mengenai mahar ini. Di antaranya, seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum bercampur, dalam bahasa fikihnya jima, wajib membayar 1/2 dari mahar jika jumlah mahar itu telah ditentukan oleh suami ataupun hakim. Jadi tidak sampai-sampai seperti itulah dalam penilaian ilmu fikihnya. Seorang suami yang menceraikan istrinya bisa saja pas akad nikah mereka baikan, malamnya berantem. Jadi suami itu tetap memberikan mahar seperti itu. Kalau dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya,
maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Dalam artian, ketika perceraian pun terjadi, namun suami belum membayarkan maharnya, ia wajib membayarnya. Seperti itu. Jika mahar itu belum ditetapkan banyaknya, belum ditentukan, tidak wajib membayar 1/2. Yang wajib adalah mut'ah. Bapak Ibu pernah mendengar istilah mut'ah? Belum ya? Mut'ah itu nafkah yang wajib dikeluarkan suami ketika suami menceraikan istrinya, tapi kehendak cerai itu datang dari suami. Kalau kehendak cerai itu dari istri, itu bukan tolak namanya, rujuk. Seperti itu. Nanti ada materi khusus mengenai tolak dan khulu. Nah, ada spesial. Jadi kalau misalnya tidak, jadi sebenarnya bapak-bapak jangan terlalu percaya diri. Oh, kita punya senjata nih. Kalau seandainya istri kita nusus, durhaka, apa itu? Ada tolak, bukan tolak angin, tolak menceraikan istri. Apakah perempuan juga mempunyai hak yang sama? Mempunyai hak yang sama. Bukan tolak namanya, khulu, permintaan cerai dari istri. Jadi kalau suami-suami nggak benar itu menyiksa istrinya, macamlah, tidak memberikan nafkah zahir atau nafkah batin, syarat dan ketentuan berlaku, atau suaminya pecandu narkoba. Nah, itu bisa nanti kalau untuk di Indonesia nanti dapat bimbingan ke KUA, langsung nanti dilayangkan surat di PA, Pengadilan Agama. Seperti itu. Biasanya hakim akan memenangkan permintaan cerai dari istri kalau suaminya itu tidak baik. Selanjutnya kemarin kami ada sampaikan mengenai Ali karramallahu wajhah. Setelah akad nikah, Ali belum menyerahkan maharnya. Oh, stop dulu, kata baginda Rasulullah. Enggak boleh melakukan jima. Kenapa? Karena Ali itu di antara sekian banyak sahabat termasuk dalam kategori yang perekonomiannya sangat sulit. Apa yang dikasihkan yaitu baju besi. Hal ini nanti bisa kita lihat dalam riwayat Abu Dawud. Ani bin Abbas anna Aliyan lamma tazawwaja Fatimah arada ay yadkhula biha. Dia ingin setelah menikah, dia ingin bercampur dengan istrinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Pamana'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh Ali, sabar dulu, tahan dulu. Hatta yu'tiyaha say'an. Jadi say'an itu sesuatu yang apa bahasanya? Say'an itu kalau boleh kita membahasakan kecil, walaupun menurut ukuran mata kita tidak berharga. Kalau untuk ukuran orang kampung kita ambil beras, tak pakai sukatan, ambil beras dulu. Apa bahasanya? Segenggam juga tidak katakan segenggam, seonggok juga, sampai seperti itu pun sudah sah dijadikan untuk mahar. Kalau di sini bahasa Arab itu lain dia, sesuatu yang menurut penilaian kita tidak berharga. Kalaupun dia tidak berharga, untuk syarat agar bisa kita bercampur dengan istri kita secara sah, itu harus kita berikan. Faqala ya Rasulullah, laisa li say'. Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai sesuatu. Ini kategori juga untuk kita nih, yang bapak-bapak. Tolong jangan dipersulit pernikahan anak kita itu gara-gara tersendat dengan mahar. Apa yang dikasihkan suami nanti? Apa nama? 1 gram emas. Nah, udah. Tapi kalau memang calon
suaminya kaya, jangankan 1 gram, 1 kilo dia dikasih ambil. Tapi jangan terlalu memaksakan, jangan terlalu maksudkan. Banyaknya perempuan-perempuan PT, perempuan tua itu terkadang terlalu banyak sekali campur tangan dari kedua orang tuanya. Dan orang tua termasuk orang tua yang khusus, orang tua yang durhaka. Kalau menemukan calon pendamping anaknya itu sudah ditemukan kriterianya. Kriteria pertamanya yaitu dinnya. Kalau nanti bapak ibu mencocokkan yang bukan standarnya, penilaiannya lari dari agama, lihat sajalah. Bahagianya mereka Pak Ustaz? Iya, bahagia secara materi, tapi secara tidak langsung bapak yang menghantarkan mereka untuk mereka tidak bersyukur tentang nikmat yang diberikan Allah ini. Untuk apalah kekayaan yang terlihat luar biasa pernak-perninya, tapi mereka tidak mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu a'tiha dira'akal hutaniyah fa'aqtaha dira'amu summa dakhala biha. Apa yang dilakukannya? Berikanlah baju perang. Apa maksudnya? Ali tidak punya sesuatu. Kalaupun ada, yaitu tadi baju perang. Kalau baju perang itu diberikan, kalau seandainya ada panggilan jihad, Ali pakai apa lagi? Tidak ada. Tapi untuk membolehkan dia bisa berhubungan dengan istrinya itu. Makanya kalau di pertemuan kemarin, kita ini termasuk anak-anak yang banyaklah mengucapkan syukur. Saya tidak harus ngecek bapak satu persatu, tapi coba ditanyakan kembali. Waktu bapak akad nikah kemarin itu, maharnya pakai uang siapa? Ini kewajiban suami. Mahar itu sebaiknya memang dari kita, bukan dari pemberian orang tua. Jadi kalau sudah ada orang yang maharnya pun difasilitasi ayah emaknya, setelah menikah ia lupakan ayah emaknya, lalu maunya apa? Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita ketika memahami satu konsep khususnya mengenai mahar ini, kita tidak akan semena-mena dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Kenapa? Karena di sana ada campur tangan ayah emak kita untuk memfasilitasi mahar kita yang sebenarnya itu kewajiban suami. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.